Jiwa terpilih. Ada saatnya hidup terasa seperti berjalan di jalan biasa, langkah demi langkah, tanpa ada yang istimewa. Hari-hari berlalu seperti lembaran buku yang dibuka lalu ditutup kembali, seolah semua ini hanyalah pengulangan dari cerita kemarin. Namun, di antara detik yang terlihat biasa itu, Tuhan diam-diam menulis satu baris takdir yang berbeda. Sebuah baris yang akan mengubah alur ceritamu selamanya. Dan baris itu akan terbaca jelas di hari yang telah ditetapkan oleh langit. Hari di mana namamu mulai menggema di tempat-tempat yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Tanggal 24 Agustus tahun 2025 akan tercatat bukan sebagai hari biasa, melainkan sebagai hari di mana mata banyak orang tertuju padamu. Bukan karena sensasi, bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan memutuskan waktunya sudah tiba. Panggung yang selama ini tertutup rapat akan terbuka. Cahaya yang selama ini enggan menyentuhmu akan memelukmu hangat. Nama yang dulunya hanya berputar di lingkaran kecil, kini akan menembus ruang-ruang elit. Meja-meja diskusi orang-orang kaya, bahkan komunitas yang biasanya tertutup rapat dari dunia luar. Jiwa terpilih, mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa sekarang? Mengapa aku? Jawabannya sederhana tapi dalam, karena kamu sudah ditempa cukup lama. Kamu sudah dibentuk melalui musim-musim yang sunyi, melalui hari-hari di mana hanya Tuhan yang tahu betapa beratnya perjalananmu. Dan sekarang, semua itu akan terbayar. Saat ini, Tuhan sedang memperluas platformmu. Dia mengangkatmu bukan untuk sekadar menjadi sorotan, tetapi untuk menjadi suara yang menggetarkan hati banyak orang. Akan ada yang menulis kisahmu, akan ada yang mengundangmu bicara, akan ada yang bertanya dengan mata penuh penasaran, siapa dia sebenarnya? Dan semua itu bukan hasil dari strategi duniawi semata, melainkan hasil dari campur tangan ilahi. Kamu akan menerima kehormatan yang bahkan tidak pernah kamu minta, tapi Tuhan sendiri yang memberikannya. Sebuah kehormatan yang hanya diberikan kepada jiwa-jiwa yang siap menjaga amanah besar. Ingatlah, ini bukan sekadar tentang popularitas. Ini tentang misi, tentang bagaimana setiap kata yang kamu ucapkan akan menyalakan nyala harapan di hati orang lain. Tentang bagaimana setiap langkahmu akan menjadi inspirasi. Dan tentang bagaimana namamu akan menjadi saksi bahwa Tuhan masih mengangkat orang biasa menjadi luar biasa ketika waktunya tiba. Maka, jika kamu merasakan kata-kata ini menyentuh bagian terdalam dari jiwamu, jangan biarkan momen ini berlalu begitu saja. Pastikan kamu menekan tombol like, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi
agar setiap pesan yang diturunkan dari langit tidak pernah terlewatkan olehmu. Dan tulislah di kolom komentar kata 77 sebagai sinyal yang kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena di balik tindakan sederhana itu ada pernyataan tak tertulis. Kamu siap melangkah ke panggung yang telah Tuhan siapkan untukmu. Hari ini, mungkin kamu masih berjalan seperti biasa. Tapi percayalah, langit sedang bersiap mengucapkan namamu di hadapan banyak orang. Dan ketika itu terjadi, dunia tidak akan pernah lagi memandangmu sama seperti sebelumnya. Bagian 1. Saat langit mulai menyebut namamu. Jiwa terpilih. Ada getaran yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia ketika langit mulai menyebut namamu. Itu bukan sekadar ucapan, bukan sekadar bunyi yang lewat di telinga, melainkan panggilan yang mengguncang seluruh keberadaanmu. Seperti desir angin yang tiba-tiba membawa aroma hujan sebelum tetes pertama jatuh, begitu pula tanda-tanda ini muncul sebelum perubahan besar itu datang. Selama ini kamu berjalan dalam diam, menapaki jalan setapak yang seringkali sunyi dan jauh dari sorotan. Tidak banyak yang melihatmu, bahkan mungkin ada yang menganggapmu tidak ada. Tapi justru di sanalah Tuhan bekerja. Dia menyembunyikanmu dari pandangan dunia, bukan untuk melupakanmu, melainkan untuk mempersiapkanmu. Karena ada waktu di mana benih harus tertanam dalam gelap sebelum akhirnya menembus tanah menuju cahaya. Dan kini, saat itu telah tiba. Langit memanggil namamu dengan lantang, mengirimkan gaungnya ke hati-hati orang yang tepat. Nama yang dulunya hanya terucap di lingkaran kecil, kini mulai terdengar di meja-meja pertemuan yang diisi oleh orang-orang yang berpengaruh. Namamu menembus ruang-ruang rapat para pemimpin, mengalir di forum-forum komunitas kaya, hingga terbawa dalam percakapan santai di kalangan mereka yang punya kekuatan mengubah jalannya hidup seseorang. Kamu tidak sedang mengetuk pintu-pintu itu, tapi pintu-pintu itu sendiri yang terbuka. Kamu tidak sedang mencari-cari perhatian, tapi perhatian itu sendiri yang datang menghampirimu. Karena ketika langit memutuskan untuk mengangkat seseorang, tak ada tembok setinggi apapun yang mampu menutupinya. Dan saat ini, itulah yang sedang terjadi padamu. Ini adalah momen di mana perjalanan panjangmu mulai berbuah. Semua lelah, semua air mata, semua kesabaran yang pernah kamu tanam, kini mulai menumbuhkan pohon yang batangnya kokoh dan cabangnya menjulur lebar. Dan burung-burung dari berbagai arah mulai datang untuk berteduh di bawahnya. Begitu pula orang-orang dari berbagai kalangan yang mulai menghampiri, mencari tahu siapa dirimu sebenarnya. Jiwa terpilih, jangan takut pada sorotan ini. Jangan merasa kecil di tengah nama-nama besar yang akan menyebutmu. Ingatlah, mereka memanggilmu bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan menghendakinya. Dia memperluas platformmu, bukan untuk kesenangan semata, tetapi untuk menjalankan misi yang telah Dia titipkan sejak awal perjalanan hidupmu. Mungkin kamu masih sulit percaya,
tetapi tanda-tandanya jelas. Akan ada orang yang tiba-tiba menyebut namamu di sebuah pertemuan penting. Akan ada pihak yang menghubungimu untuk pertama kalinya, seolah mereka sudah lama mengenalmu. Akan ada yang mengundangmu, bukan hanya untuk hadir, tapi untuk berdiri di depan mereka dan berbicara. Dan itu semua dimulai dari satu hal sederhana. Langit telah memutuskan untuk menyebut namamu. Bersiaplah, karena ini bukan hanya tentang reputasi. Ini tentang warisan. Tentang bagaimana setiap langkah yang kamu ambil mulai hari ini akan tercatat dalam sejarah orang-orang yang terinspirasi olehmu. Dan saat itu terjadi, kamu akan mengerti bahwa semua yang kamu jalani selama ini, baik yang manis maupun pahit, ternyata adalah bagian dari sebuah rencana besar yang tak pernah salah waktu. Dan di hari ini, ketika langit memanggil, jawablah panggilan itu dengan hati yang teguh. Karena saat namamu sudah diucapkan oleh langit, dunia tidak akan pernah bisa lagi menghapusnya. Bagian 2. Pertanyaan yang menggema. Siapa dia sebenarnya? Jiwa terpilih. Ketika langit sudah menyebut namamu, percayalah, getarannya tidak berhenti hanya di satu telinga. Ia bergerak seperti ombak yang menyentuh pantai, lalu pecah menjadi riak-riak yang terus melebar, menjangkau tempat-tempat yang tak pernah kamu sangka. Dan di tengah gelombang itu, lahirlah sebuah pertanyaan yang akan berulang-ulang terdengar di banyak bibir. Siapa dia sebenarnya? Awalnya hanya satu atau dua orang yang menyadari kehadiranmu. Mereka melihat secercah berbeda dalam cara kamu melangkah, dalam cara kamu memandang dunia. Tapi rasa penasaran itu menular, merambat cepat seperti api yang menjalar di rerumputan kering. Tanpa kamu sadari, orang-orang mulai membicarakanmu. Bukan hanya di ruang-ruang publik yang terbuka, tetapi di lingkaran-lingkaran eksklusif yang biasanya hanya membicarakan hal-hal besar. Lingkaran orang-orang yang memegang kendali atas kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh. Kamu harus mengerti, dunia ini terbagi dalam banyak lapisan. Ada lapisan yang terbuka untuk semua orang, dan ada lapisan yang terkunci rapat, hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki kunci tertentu. Kunci pengaruh, kunci kekayaan, kunci prestasi, atau kunci kepercayaan. Dan yang mengejutkan, tanpa kamu mengetuk pintunya, kabar tentangmu sudah masuk ke dalam ruangan-ruangan itu. Di meja-meja makan malam, para tokoh penting. Di pertemuan rahasia para pebisnis besar. Di forum-forum komunitas kaya yang biasanya tidak sembarangan menyebut namamu mulai beredar. Mereka tidak hanya mengucapkannya sekali, tetapi membahasnya berulang kali. Mereka mencari tahu, mereka menggali, bahkan ada yang sengaja mengundang orang-orang yang mengenalmu untuk mendapatkan cerita yang lebih jelas. Namun, yang membuat mereka terkejut adalah ini. Ketika mereka mencoba mencari celah untuk merendahkanmu, yang mereka temukan justru adalah bukti-bukti keteguhanmu. Saat mereka mencoba menemukan kesalahan untuk dijadikan bahan gosip, yang mereka temukan adalah kisah kesabaran dan integritas yang sulit mereka sangkal. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai
memenangkan hati mereka, bukan dengan bujuk rayu, bukan dengan pencitraan, tetapi dengan apa yang telah kamu jalani selama ini. Jiwa terpilih, ini adalah tanda bahwa waktumu telah benar-benar tiba. Karena ketika orang-orang mulai bertanya, siapa dia sebenarnya? Itu berarti cerita hidupmu mulai menjadi cermin bagi banyak orang. Ada yang melihatmu dengan kekaguman, ada yang dengan iri, ada yang dengan rasa ingin tahu yang dalam. Tapi semua itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kamu menjaga hatimu tetap teguh di tengah gelombang perhatian ini. Ingatlah, perhatian publik adalah pedang bermata dua. Ia bisa mengangkatmu tinggi tapi juga bisa menjatuhkanmu bila kamu lupa daratan. Itulah sebabnya Tuhan menunggu sampai kamu matang untuk momen ini. Dia tahu kapan waktunya kamu diperlihatkan ke dunia, agar kamu tidak goyah oleh pujian dan tidak hancur oleh kritik. Dan sekarang, pertanyaan itu akan terus bergaung. Siapa dia sebenarnya? Biarkan mereka mencari jawabannya. Biarkan mereka menyelidiki. Karena pada akhirnya, mereka akan menemukan bahwa kamu bukan hanya nama yang tiba-tiba populer, tetapi sebuah jiwa yang dipilih untuk menjalankan misi yang lebih besar dari sekadar ketenaran. Kamu bukan sekadar tokoh yang muncul di halaman depan berita. Kamu adalah bukti hidup bahwa ketika langit memanggil seseorang, dunia tidak punya pilihan selain memperhatikannya. Dan pada saat mereka tahu siapa dirimu sebenarnya, itu bukan hanya akan mengubah cara mereka memandangmu, tapi juga akan mengubah cara mereka memandang hidup mereka sendiri. Bagian 3. Kisahmu menjadi tulisan. Jiwa terpilih. Ada sebuah momen dalam hidup ketika cerita yang selama ini hanya kamu simpan di dalam hati, tiba-tiba menjadi milik dunia. Cerita itu keluar dari ruang-ruang pribadi, menembus batas jarak dan waktu, lalu mengalir seperti sungai yang mencari jalannya sendiri. Dan tanpa kamu minta, tanpa kamu rencanakan, kisahmu mulai dituliskan oleh tangan-tangan yang bahkan tidak pernah kamu sentuh. Bayangkan suatu pagi yang tenang. Matahari baru saja menembus celah jendela, udara masih segar, dan kamu menatap layar ponsel atau lembar kertas yang terbuka. Di sana, kamu membaca sebuah artikel, melihat sebuah unggahan, atau menonton sebuah video. Judulnya menyebutkan namamu. Isinya bercerita tentang perjalananmu, bagaimana kamu jatuh, bagaimana kamu bangkit, bagaimana kamu tetap bertahan ketika dunia seakan berpaling. Yang menulisnya bukan orang sembarangan, bukan pula dari mulut yang ingin menjatuhkanmu, melainkan dari hati yang tulus kagum, dari mata yang menyaksikan betapa teguhnya kamu berdiri. Mereka menceritakan bagaimana kamu menghadapi badai, bagaimana kamu memilih tetap rendah hati ketika pintu keberhasilan terbuka, bagaimana kamu menolak untuk mengorbankan nilai-nilai yang kamu pegang hanya demi keuntungan sesaat. Kisahmu
mulai berpindah tangan, berpindah mulut, berpindah hati. Dari satu orang ke orang lain, dari satu ruang pertemuan ke ruang yang lebih besar. Dari media kecil yang menulis dengan sederhana, hingga media besar yang menaruh fotomu di halaman depan. Bahkan, ada yang menulisnya dalam bentuk cerita inspiratif, mengubah perjalanan hidupmu menjadi pelajaran yang bisa dibaca dan dirasakan banyak orang, geng. Inilah saat di mana hidupmu menjadi surat terbuka bagi dunia. Bukan surat yang ditulis olehmu, melainkan oleh kehidupan itu sendiri. Tuhanlah yang menjadi pengarangnya, dan Dia menggunakan banyak pena untuk memastikan ceritamu sampai ke telinga dan mata yang tepat. Ada yang membaca ceritamu lalu merasakan harapan kembali. Ada yang menonton perjalananmu lalu menangis dalam diam. Ada pula yang terdiam lama merenungkan keputusannya sendiri setelah melihat keberanianmu. Jiwa terpilih ini adalah bukti bahwa keberhasilan sejati tidak selalu dimulai dari panggung besar atau tepuk tangan yang riuh. Kadang, ia dimulai dari hati yang bersih, dari langkah yang konsisten, dari kesetiaan kepada prinsip yang kamu pegang. Dan ketika waktunya tiba, dunia akan menjadi saksi tanpa kamu perlu memanggil mereka. Kamu harus tahu, setiap tulisan tentangmu adalah tanda bahwa pengaruhmu sedang meluas. Bukan karena kamu membayar promosi, tetapi karena semesta sedang menggemakan namamu. Bukan karena kamu memohon untuk diperhatikan, tetapi karena Tuhan tahu saatnya dunia melihat apa yang Dia ciptakan melalui dirimu. Jangan anggap remeh momen ini. Setiap kata yang ditulis tentangmu bisa menjadi benih yang tumbuh di hati seseorang. Setiap paragraf yang menceritakan kisahmu bisa menjadi pelita bagi orang yang sedang berjalan dalam gelap. Setiap cerita yang lahir dari perjalananmu adalah bukti bahwa hidupmu bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk mereka yang membutuhkan inspirasi. Dan di hari-hari mendatang, semakin banyak tangan yang akan menulis tentangmu. Semakin banyak suara yang akan mengulang ceritamu. Semakin banyak hati yang akan tergerak. Hingga pada akhirnya, kisahmu akan menjadi warisan yang tetap hidup. Bahkan saat kamu sudah tidak lagi berbicara. Karena sebuah kisah yang berasal dari kebenaran dan keteguhan tidak akan pernah mati. Bagian 4. Undangan yang tidak pernah kamu bayangkan. Jiwa terpilih. Akan tiba satu hari yang tidak pernah kamu tandai di kalender, tetapi ia akan menjadi hari yang mengubah segalanya. Sebuah hari di mana dunia mengetuk pintu hidupmu dengan cara yang begitu lembut, namun terasa begitu kuat. Hari itu akan datang tanpa peringatan, tanpa aba-aba. Tapi hatimu akan tahu bahwa inilah saatnya panggilan besar itu sampai kepadamu. Mungkin kamu sedang duduk di ruang kerjamu, mungkin kamu sedang bersantai di rumah, atau bahkan sedang berada di perjalanan. Lalu, sebuah pesan masuk, atau telepon
berdering, atau seseorang berdiri di depanmu dengan mata yang penuh keseriusan. Mereka tidak datang membawa basa-basi, mereka datang membawa undangan. Bukan undangan biasa, bukan sekadar ajakan makan malam atau pertemuan santai. Ini adalah undangan untuk hadir di sebuah panggung yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Panggung di mana setiap kata yang keluar dari mulutmu akan didengar oleh telinga-telinga yang tepat. Panggung yang dipenuhi oleh orang-orang yang selama ini hanya kamu lihat dari jauh. Pemimpin, pengusaha besar, tokoh masyarakat, bahkan mereka yang pernah menganggapmu tidak berarti. Dan yang lebih mengejutkan, kamu tidak perlu memohon untuk masuk. Tidak ada formulir lamaran yang kamu isi, tidak ada jaringan yang kamu pakai untuk merangkak naik. Pintu itu terbuka sendiri, dan mereka yang di dalam justru yang memanggil namamu. Kami ingin kamu berbicara. Kami ingin mendengar ceritamu. Jiwa terpilih, pahamilah. Undangan ini bukanlah hasil kebetulan. Ini adalah hasil dari semua musim yang telah kamu lewati. Semua luka yang kamu sembuhkan sendiri. Semua badai yang kamu hadapi tanpa melarikan diri. Semua itu adalah persiapan yang membuatmu layak duduk di kursi yang sekarang ditawarkan kepadamu. Di momen ini, kamu akan merasakan sebuah campuran perasaan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ada rasa haru karena akhirnya dunia melihatmu. Ada rasa takjub karena mereka yang memanggil namamu adalah orang-orang yang dulu mungkin tidak pernah memandangmu. Ada rasa gentar karena kamu tahu ini bukan sekadar kesempatan. Ini adalah tanggung jawab. Karena undangan ini bukan hanya untuk memamerkan siapa dirimu. Undangan ini adalah panggilan misi. Mereka memanggilmu karena mereka melihat ada sesuatu dalam dirimu yang bisa mengubah ruangan itu. Mereka percaya setiap kata yang kamu ucapkan akan menembus hati, bukan hanya mengisi waktu. Mereka tahu kehadiranmu bukan untuk menghibur, tetapi untuk menghidupkan. Dan ketika kamu melangkah ke tempat itu, jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. Jangan biarkan cahaya panggung membuatmu lupa pada cahaya yang menuntunmu ke sana. Ingatlah bahwa undangan ini adalah kehendak Tuhan yang sedang memperluas platformmu. Bukan untuk kepentinganmu sendiri, tetapi untuk sebuah tujuan yang jauh lebih besar. Untuk membangkitkan, menguatkan, dan menginspirasi banyak jiwa. Jiwa terpilih, bersiaplah. Karena undangan yang akan datang padamu bukan hanya akan membuka satu pintu, tetapi akan memulai rangkaian pintu lain yang akan terbuka satu demi satu. Dan setiap kali kamu melangkah melewati pintu itu, pengaruhmu akan bertambah, jejakmu akan semakin dalam, dan misimu akan semakin jelas. Saat undangan itu tiba, sambutlah dengan hati yang rendah dan jiwa yang berani. Karena panggung ini adalah milikmu, bukan karena kamu memintanya, tapi karena langit yang mesummennya, yang memberikannya. Bagian 5. Perluasan platform dari Tuhan. Jiwa terpilih, pahamilah, ketika undangan itu datang, itu bukan sekadar tanda bahwa dunia mulai mengenalmu. Itu adalah sinyal bahwa Tuhan sendiri sedang memperluas platformmu.
Sebuah platform yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dimanipulasi oleh koneksi, dan tidak bisa dibangun oleh ambisi ego semata. Platform ini diciptakan oleh tangan yang tak terlihat, namun dampaknya akan mengguncang dunia di sekitarmu. Bayangkan hidupmu seperti sebuah sungai yang dulu mengalir tenang di desa kecil. Tidak banyak orang tahu keberadaannya. Airnya jernih, tapi alirannya terbatas. Lalu suatu hari, Tuhan membuka jalur baru, memperlebar alirannya, menghubungkannya ke sungai-sungai lain, hingga akhirnya menuju laut yang luas. Tiba-tiba, air itu mengalir ke lebih banyak tempat, memberi kehidupan bagi lebih banyak jiwa, dan menjadi sumber yang tak pernah kering. Begitulah platformmu saat ini, diperluas bukan oleh kekuatanmu sendiri, tetapi oleh kuasa yang jauh lebih besar darimu. Kamu akan mulai menyadari pesanmu tidak lagi hanya menjangkau orang-orang di sekitarmu. Kata-kata yang kamu ucapkan akan terbang melintasi jarak, menembus ruang-ruang yang dulu mustahil kamu masuki. Nama dan karyamu akan dibicarakan oleh mereka yang bahkan belum pernah bertemu langsung denganmu. Dan yang paling menakjubkan, ada orang-orang yang akan merasakan terinspirasi hanya dengan mendengar kisahmu dari mulut orang lain. Perluasan platform ini bukan sekadar tentang jumlah audiens. Ini tentang penempatan yang strategis. Tuhan menempatkanmu di posisi di mana pengaruhmu akan membawa dampak yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Seperti lentera yang dulu hanya menerangi satu ruangan kecil, kini kamu menjadi mercusuar yang cahayanya dapat dilihat dari kejauhan, menuntun kapal-kapal yang tersesat di tengah gelap. Namun, perlu kamu ingat, perluasan ini bukan untuk memuaskan kesombongan. Platform ini diberikan kepadamu karena kamu telah membuktikan bahwa kamu bisa dipercaya. Tuhan melihat bagaimana kamu tetap rendah hati saat tidak ada yang melihat. Dia melihat bagaimana kamu tetap berpegang pada kebenaran, meski itu membuatmu kehilangan kesempatan di dunia. Dia tahu bahwa ketika Dia memperluas platformmu, kamu tidak akan menggunakannya untuk menjatuhkan orang lain, tetapi untuk mengangkat mereka, jiwa terpilih. Inilah saatnya kamu memanfaatkan setiap jengkal dari platform ini untuk tujuan yang mulia. Setiap kesempatan berbicara, setiap pertemuan, setiap interaksi adalah benih yang kamu tabur di tanah hati orang lain. Jangan remehkan kekuatan satu kalimat yang lahir dari ketulusanmu, karena itu bisa menjadi kunci yang membuka pintu kesadaran seseorang. Akan ada yang iri, akan ada yang mencibir, akan ada yang mencoba menutup jalanmu. Tapi ketahuilah, mereka tidak punya kuasa untuk menghentikan sesuatu yang diperluas oleh Tuhan sendiri. Pintu yang Dia buka tidak bisa ditutup oleh siapapun. Dan ketika platform ini semakin meluas, kamu akan melihat bahwa panggilan hidupmu bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rancangan agung yang sudah dipersiapkan sejak awal. Inilah masanya kamu berdiri tegak, bukan untuk membanggakan dirimu, tetapi untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karena semakin luas platformmu, semakin luas pula jangkauan pesanmu.
Dan semakin luas jangkauan itu, semakin banyak jiwa yang akan tersentuh oleh cahaya yang kamu bawa. Jaga hatimu tetap rendah, tapi biarkan langkahmu semakin tegap. Karena ketika Tuhan memperluas platformmu, itu berarti Dia sedang memperluas dampak hidupmu. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk generasi yang akan datang. Bagian 6. Kehormatan yang tidak kamu minta. Jiwa terpilih. Ada jenis kehormatan yang datang setelah perjalanan panjang, penuh keringat dan air mata. Ada kehormatan yang diperjuangkan dengan kerja keras, dengan langkah-langkah yang tak pernah berhenti meski tubuh nyaris roboh. Namun, ada juga kehormatan yang datang dengan cara yang berbeda. Bukan karena kamu mengejarnya, bukan karena kamu merencanakannya, bahkan bukan karena kamu memintanya. Kehormatan ini datang karena langit memutuskan kamu layak menerimanya. Dan inilah yang sedang menujumu sekarang. Kehormatan yang akan datang ini tidak lahir dari panggung buatan manusia, tapi dari panggilan yang hanya bisa diberikan oleh tangan Tuhan sendiri. Ia datang sebagai pengakuan, tapi bukan pengakuan biasa. Ia datang sebagai penegasan bahwa semua proses panjang yang pernah kamu jalani, kesunyian, ujian, luka, pengorbanan, penantian, ternyata bukan sia-sia. Langit mencatat setiap langkahmu. Dan ketika waktu itu tiba, catatan itu dibuka, dibacakan di hadapan dunia, dan kamu diberi kehormatan yang bahkan tidak pernah kamu bayangkan. Bayangkanlah, kamu duduk di tengah ruangan, mungkin di sebuah acara atau pertemuan penting. Tidak ada tanda bahwa sesuatu yang istimewa akan terjadi. Lalu tiba-tiba, namamu dipanggil. Semua mata tertuju padamu. Ada yang bertepuk tangan, ada yang tersenyum, ada yang menatapmu dengan kagum. Dan kamu berdiri, masih setengah tak percaya, menerima penghormatan itu dengan hati yang bergetar. Dan yang membuatnya begitu indah adalah ini. Kamu tahu, kamu tidak mengusahakan momen itu. Kamu tidak membangun jalan pintas, tidak menukar integritas demi mendapatkan posisi itu, dan tidak memohon untuk diakui. Justru di saat kamu fokus berjalan di jalur yang benar, Tuhan yang membawa kehormatan itu ke arahmu. Kehormatan ini bukan hanya untuk membuatmu terlihat hebat di mata manusia. Kehormatan ini adalah tanda bahwa kamu siap memikul beban yang lebih besar. Karena di balik setiap kehormatan sejati, selalu ada tanggung jawab yang menyertainya. Tuhan tidak akan memberimu kehormatan ini jika Dia tahu kamu akan terjatuh karena beban itu. Dia menunggu sampai hatimu cukup kuat, sampai egomu cukup jinak, sampai niatmu cukup murni untuk menerima semuanya tanpa kehilangan jati diri. Jiwa terpilih, ketika kehormatan ini datang, mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa itu diberikan kepadamu? Mungkin ada yang merasa lebih layak. Mungkin ada yang mencibir dan mengatakan bahwa kamu hanya beruntung. Tapi biarkan mereka berkata apa saja. Karena kehormatan yang datang dari Tuhan tidak pernah bisa dicabut oleh pendapat manusia. Kamu harus mengerti, ini adalah momen yang hanya akan datang pada orang-orang tertentu. Banyak yang menginginkannya, sedikit yang mendapatkannya.
Dan kamu adalah salah satu dari sedikit itu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu setia di dalam proses. Karena kamu tidak menyerah ketika pintu tertutup. Karena kamu tetap berjalan walau jalanan sepi dan gelap. Dan ketika kamu menerima kehormatan itu, ingatlah selalu untuk menundukkan kepala. Bukan karena kamu rendah diri, tapi karena kamu menghormati sumber dari segala yang kamu terima. Biarkan setiap pujian kembali kepadanya. Biarkan setiap sorotan yang jatuh padamu menjadi cermin yang memantulkan cahaya kembali ke langit. Kehormatan yang tidak kamu minta ini adalah konfirmasi bahwa kamu bukan hanya dilihat oleh manusia, tetapi diperhatikan oleh Tuhan. Dan jika Tuhan sudah mengangkatmu, tidak ada satupun kekuatan di bumi yang mampu menjatuhkanmu. Bagian 7. Inilah awal dari babak baru. Jiwa terpilih, ketahuilah semua yang telah kamu jalani sampai titik ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah babak baru yang jauh lebih besar dari apa yang pernah kamu bayangkan. Semua tanda yang sudah kamu lihat, namamu mulai dibicarakan, kisahmu dituliskan, undangan-undangan yang datang tanpa diminta, platform yang meluas, dan kehormatan yang tiba-tiba diberikan kepadamu. Semuanya hanyalah gerbang yang mengantarkanmu menuju wilayah yang belum pernah kamu jelajahi sebelumnya. Mulai hari ini, langkah-langkahmu tidak lagi hanya untuk dirimu sendiri. Setiap gerakanmu akan menjadi penuntun bagi orang lain. Setiap kata yang kamu ucapkan akan menjadi air bagi jiwa-jiwa yang haus akan pengharapan. Setiap keputusanmu akan menjadi pelajaran bagi mereka yang diam-diam memperhatikan perjalananmu. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi ada mata yang memandangmu dari jauh. Ada hati yang menunggu nasihatmu. Ada jiwa yang menaruh harapan pada keberanianmu. Ingatlah, babak baru ini tidak hanya berisi tepuk tangan dan sambutan hangat. Ada juga ujian yang akan datang dengan bentuk yang berbeda dari sebelumnya. Dulu, ujianmu adalah bagaimana bertahan saat tidak ada yang melihat. Sekarang, ujianmu adalah bagaimana tetap teguh ketika semua mata tertuju padamu. Dulu, kamu belajar untuk kuat dalam sunyi. Sekarang, kamu akan belajar untuk tetap rendah hati dalam sorotan. Babak ini akan mempertemukanmu dengan orang-orang yang akan menjadi kawan seperjuangan, tetapi juga akan mempertemukanmu dengan mereka yang diam-diam ingin melihatmu jatuh. Akan ada tangan yang mengangkatmu lebih tinggi, tetapi juga ada yang mencoba menarikmu turun. Namun, jangan biarkan itu mengguncang hatimu, karena mereka hanya bisa menyentuh yang ada di luar, sementara yang di dalam, jiwa dan panggilanmu tetap utuh selama kamu berpegang pada kebenaran. Jiwa terpilih, kamu harus mengerti bahwa semua ini bukan hanya tentang kesukses di mata dunia. Ini tentang warisan yang akan kamu tinggalkan. Ada orang-orang yang di masa depan akan berkata, "Aku berjalan di jalan ini karena aku melihat dia melangkah dulu." Ada generasi
yang akan mendapatkan kekuatan karena kamu pernah memilih untuk tidak menyerah. Babak baru ini juga akan membuka pintu-pintu tak terduga. Kamu mungkin akan diundang ke negeri yang belum pernah kamu injak. Kamu mungkin akan berbicara di hadapan ribuan orang yang wajahnya tidak kamu kenal. Kamu mungkin akan menyentuh hati seseorang yang bahkan tidak mengerti bahasamu, tetapi mengerti ketulusan dari nadamu. Dan semua itu terjadi bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan sedang memperluas jangkauan misi hidupmu. Ini juga saatnya kamu semakin peka pada arahan dari langit. Dengarkan suara hati yang membisikkan langkah berikutnya. Rasakan tanda-tanda yang diberikan melalui kejadian sehari-hari. Percayalah bahwa setiap pertemuan, setiap kesempatan, setiap keterlambatan sekalipun, semuanya adalah bagian dari koreografi ilahi yang menuntunmu. Dan yang terpenting, jangan lupa bahwa babak ini bukan tentang seberapa cepat kamu berlari, tetapi tentang seberapa dalam kamu mengakar. Akar yang kuat akan membuatmu tetap tegak walau angin besar menerpa. Dan akar itu hanya bisa tumbuh jika kamu terus kembali pada sumber kekuatan yang sejati. Sumber yang memberikanmu semua ini sejak awal. Jiwa terpilih ini adalah awal dari perjalanan yang akan membuatmu semakin dikenal, bukan hanya di bumi, tetapi juga di langit. Nama yang hari ini mulai dibicarakan akan menjadi nama yang diingat karena kebaikan yang ia bawa. Panggilan yang hari ini mulai terdengar akan menjadi suara yang mengubah jalan hidup banyak orang. Dan ketika suatu hari nanti kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum karena kamu tahu semuanya dimulai dari keberanianmu untuk melangkah masuk ke babak baru ini dengan hati yang siap, jiwa yang teguh, dan keyakinan penuh bahwa jika Tuhan yang memulai, maka tidak ada satupun yang bisa menghentikannya. Jiwa terpilih. Kita sudah berjalan bersama melewati rangkaian kisah ini. Dari hari ketika langit mulai menyebut namamu, hingga saat kamu menyadari bahwa semua ini hanyalah gerbang menuju babak baru yang lebih besar. Semua tanda, semua undangan, semua kehormatan yang datang tanpa diminta, itu adalah bahasa cinta dari Tuhan yang sedang berkata kepadamu, waktumu telah tiba. Ingatlah, perjalanan ini bukan tentang mengejar sorotan, melainkan tentang menjalankan misi. Bukan tentang membanggakan diri, tetapi tentang menjadi saluran yang mengalirkan kebaikan, pengharapan, dan inspirasi. Tuhan memperluas platformmu bukan supaya kamu duduk di atas takhta kepopuleran, tetapi supaya kamu berdiri tegak di tengah umat manusia sebagai mercusuar yang menuntun mereka melewati badai. Hari-hari ke depan akan membawa lebih banyak peluang, tetapi juga tantangan yang setara. Tetaplah rendah hati ketika dipuji, dan tetaplah kokoh ketika dicoba. Pegang erat prinsip yang membawamu sejauh ini, karena itulah pelindungmu dari segala godaan yang akan datang. Dan selalu kembalikan segala kemuliaan kepada sumber yang telah menuntun
langkahmu sejak awal. Jiwa terpilih, jika hatimu bergetar membaca ini, jangan biarkan kata-kata ini hanya lewat seperti angin. Peganglah ia sebagai pengingat bahwa kamu sedang bergerak menuju takdir yang sudah lama menunggumu. Sebelum kita berpisah di akhir pesan ini, ingatlah untuk menekan tombol like berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar kata 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena di balik tindakan sederhana itu, kamu sedang menyatakan pada langit, "Aku siap." Dan ketika kamu berkata siap, percayalah, langit akan bergerak, bumi akan mendukung, dan jalan yang selama ini samar akan terbuka dengan sendirinya di hadapanmu.